Abu Nawas dikenal luas di kota Baghdad sebagai seorang penyair yang cerdas dan memiliki kecakapan luar biasa dalam bermain kata. Syair-syairnya tidak hanya indah didengar, tetapi juga syarat dengan makna dan sindiran yang halus. Ia mampu menyampaikan pesan-pesan penting tentang kehidupan, keadilan, dan kebijaksanaan melalui bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang cendekiawan yang berwawasan luas. Ia gemar belajar, berdiskusi, dan merenungkan berbagai persoalan kehidupan. Kecerdasannya membuatnya disegani, namun sikapnya yang sederhana dan penuh humor menjadikannya dekat dengan rakyat kecil. Abu Nawas tidak pernah meninggikan diri meskipun memiliki ilmu yang tinggi. Keberanian Abu Nawas dalam menyampaikan kebenaran menjadi ciri khas yang paling menonjol. Ia tidak takut berbicara jujur, bahkan di hadapan para pejabat atau penguasa. Namun, kejujuran itu selalu dibungkus dengan kelakar dan kecerdikan, sehingga tidak terasa kasar atau menyinggung. Cara inilah yang membuat nasihat Abu Nawas diterima dengan lapang, sekaligus menghibur hati orang-orang yang mendengarnya. Sosok Abu Nawas pun dikenal sebagai gambaran orang berilmu yang tidak sombong, berani namun santun, serta cerdas tanpa kehilangan adab. Dari kepribadiannya inilah kisah-kisah kecerdikannya kemudian dikenal dan dikenang hingga generasi setelahnya. Raja Harun al-Rasyid dikenal sebagai salah satu khalifah besar yang memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia bukan hanya penguasa yang kuat, tetapi juga pemimpin yang mencintai ilmu pengetahuan. Istana Baghdad pada masa pemerintahannya menjadi pusat pertemuan para ulama, penyair, dan cendekiawan dari berbagai daerah. Sebagai raja, Harun al-Rasyid memiliki kebiasaan memuji kecerdasan orang-orang di sekitarnya. Ia percaya bahwa kepemimpinan yang kuat harus didampingi oleh nasihat yang jujur dan pemikiran yang tajam. Oleh karena itu, ia senang berdialog, bertanya, dan mendengarkan pandangan orang-orang berilmu, meskipun terkadang pertanyaannya terasa sulit dan menegangkan. Raja Harun al-Rasyid juga dikenal tegas, namun tidak kejam. Ia mampu menghargai orang yang berani berkata benar, selama disampaikan dengan adab dan kebijaksanaan. Sikap inilah yang membuat hubungan antara raja dan Abu Nawas menjadi unik, kadang tegang, kadang penuh tawa, tetapi selalu syarat makna. Di balik wibawanya sebagai raja, Harun al-Rasyid adalah sosok yang gemar merenung. Ia menyadari bahwa kekuasaan tidaklah abadi dan kebijaksanaan harus terus diasah. Karena itulah, ketika mendengar kecerdikan dan kepiawaian Abu Nawas dalam berkata-kata, sang raja pun tertarik untuk mengundangnya ke istana dan menguji sejauh mana kebijaksanaan yang dimilikinya. Pada suatu pagi yang cerah, kabar panggilan dari istana sampai ke telinga Abu Nawas. Seorang utusan raja datang membawa pesan agar ia segera menghadap Raja Harun al-Rasyid. Mendengar hal itu, Abu Nawas tidak terkejut, namun hatinya tetap waspada. Ia menyadari bahwa setiap panggilan ke istana bisa menjadi kehormatan, tetapi juga bisa menjadi ujian yang berat. Sepanjang perjalanan menuju istana, Abu Nawas merenung. Ia tahu bahwa Raja Harun al-Rasyid dikenal gemar mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada para cendekiawan. Kesalahan sedikit saja dalam berbicara dapat berakibat fatal. Namun, Abu Nawas menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa kejujuran dan kecerdikan adalah bekal terbaik dalam menghadapi penguasa. Sesampainya di istana, Abu Nawas melihat kemegahan bangunan dan ramainya para pejabat kerajaan. Suasana terasa hikmat, penuh wibawa. Meski demikian, ia tetap melangkah dengan tenang dan rendah hati. Sikapnya yang santai namun sopan menarik perhatian para pengawal dan pegawai istana. Ketika akhirnya ia dipersilakan menghadap, Abu Nawas memberi salam dengan penuh adab. Dalam hatinya, ia berdoa agar diberi kelapangan pikiran dan ketajaman akal.
Ia siap menghadapi apapun yang akan disampaikan oleh sang raja, karena baginya, kebenaran yang disampaikan dengan bijaksana tidak pernah perlu ditakuti. Setelah Abu Nawas duduk di hadapan singgasana, Raja Harun al-Rasyid menatapnya dengan penuh perhatian. Tatapan itu bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan seorang pemimpin yang ingin mengenal lebih dalam orang yang ada di hadapannya. Suasana istana mendadak hening, seakan semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Dengan suara tenang namun berwibawa, sang raja mulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung makna yang dalam dan bisa menjerumuskan siapapun yang menjawab tanpa berpikir matang. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kekuasaan, keadilan, dan sikap manusia ketika diberi amanah besar. Para pejabat istana saling berpandangan. Mereka tahu bahwa banyak orang cerdas sebelumnya gagal menjawab pertanyaan serupa. Salah ucap sedikit saja dapat dianggap sebagai penghinaan atau pembangkangan terhadap raja. Namun Abu Nawas tidak menunjukkan rasa takut. Ia mendengarkan dengan saksama, seolah menimbang setiap kata yang diucapkan sang raja. Setelah pertanyaan selesai disampaikan, Abu Nawas menundukkan kepala sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Dalam diamnya, ia berpikir jernih, mencari jalan agar jawabannya tidak hanya benar, tetapi juga bijaksana. Ujian dari sang raja telah dimulai, dan kecerdikan Abu Nawas akan segera diuji di hadapan seluruh istana. Keheningan menyelimuti ruang istana ketika Abu Nawas masih terdiam. Beberapa hadirin mulai merasa gelisah, khawatir ia tidak mampu menjawab pertanyaan raja. Namun raut wajah Abu Nawas tetap tenang, tanpa tanda-tanda kepanikan. Ketenangannya justru menjadi bukti bahwa ia tidak sekadar mengandalkan kepintaran, tetapi juga kedewasaan berpikir. Abu Nawas memahami bahwa menjawab pertanyaan raja bukan hanya soal benar atau salah. Lebih dari itu, jawabannya harus disampaikan dengan adab agar tidak melukai kehormatan sang penguasa. Ia menyadari bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar, dapat menyelamatkan, tetapi juga dapat mencelakakan. Dengan sikap rendah hati, Abu Nawas mengangkat wajahnya dan menatap raja dengan penuh hormat. Dalam hatinya, ia meneguhkan niat untuk berkata jujur tanpa kesombongan. Ia percaya bahwa kebenaran yang disampaikan dengan kelembutan akan lebih mudah diterima daripada kebenaran yang disampaikan dengan keras. Para pejabat istana mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Mereka melihat bahwa Abu Nawas bukan sekadar orang cerdas, melainkan sosok yang mampu mengendalikan diri di tengah tekanan. Ketenangan inilah yang menjadi senjata utama Abu Nawas sebelum ia akhirnya membuka mulut untuk menjawab ujian dari Raja Harun al-Rasyid. Setelah menarik napas perlahan, Abu Nawas mulai berbicara. Dengan suara yang lembut dan nada yang bersahabat, ia menyampaikan jawabannya bukan dengan bahasa yang kaku, melainkan dengan kelakar yang ringan. Kata-katanya mengalir seperti cerita sederhana, namun di balik kesederhanaan itu tersimpan pemikiran yang tajam. Beberapa hadirin sempat terkejut mendengar gaya bicara Abu Nawas. Di hadapan raja dan para pejabat tinggi, ia berani menyelipkan humor. Namun kelakar itu sama sekali tidak terasa merendahkan. Justru sebaliknya, suasana istana yang semula tegang perlahan menjadi lebih hangat. Abu Nawas mengibaratkan kekuasaan seperti amanah yang harus dijaga dengan hati-hati. Ia menyampaikan bahwa orang yang berkuasa ibarat penunggang kuda. Jika terlalu keras menarik kendali, kuda akan memberontak, tetapi jika terlalu longgar, kuda akan tersesat. Perumpamaan itu disampaikan dengan senyum tipis yang mengundang tawa kecil dari beberapa hadirin. Raja Harun al-Rasyid mendengarkan dengan saksama. Ia tidak memotong pembicaraan Abu Nawas, bahkan raut wajahnya mulai berubah. Dari tatapan yang semula serius, kini tampak ketertarikan.
Jawaban Abu Nawas yang penuh kelakar itu ternyata mengandung nasihat yang dalam, membuat siapapun yang mendengarnya berpikir tanpa merasa digurui. Begitu Abu Nawas menyelesaikan jawabannya, suasana istana kembali hening sejenak. Semua mata tertuju pada Raja Harun al-Rashid, menanti reaksi atas jawaban yang baru saja disampaikan. Beberapa pejabat tampak tegang, khawatir kelakar Abu Nawas dianggap melampaui batas. Namun perlahan, raut wajah sang raja berubah. Senyum tipis mulai terukir di wajahnya, lalu diikuti tawa ringan yang menenangkan suasana. Senyum itu bukan sekadar tanda terhibur, melainkan juga tanda pengakuan atas kecerdikan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa di balik humor tersebut tersimpan kebenaran yang disampaikan dengan penuh adab. Raja Harun al-Rashid mengangguk pelan, seakan membenarkan perumpamaan yang disampaikan Abu Nawas. Baginya, nasihat yang datang dengan cara lembut justru lebih mudah meresap ke dalam hati. Ia menghargai keberanian Abu Nawas yang mampu berkata jujur tanpa menantang wibawa kerajaan. Para hadirin pun ikut merasa lega. Senyum sang raja menjadi isyarat bahwa Abu Nawas telah melewati ujian dengan selamat. Bahkan, banyak di antara mereka yang diam-diam kagum, karena tidak semua orang mampu membuat raja tersenyum sekaligus merenung dalam satu waktu. Setelah suasana mencair, Raja Harun al-Rashid mempersilakan Abu Nawas melanjutkan penjelasannya. Dengan tetap menjaga kesopanan, Abu Nawas kembali menyampaikan kata-kata yang sederhana namun syarat makna. Ia tidak secara langsung menasihati sang raja, tetapi menyelipkan pesan melalui perumpamaan dan kisah singkat. Abu Nawas menjelaskan bahwa kekuasaan sejatinya hanyalah titipan. Seorang pemimpin tidak diukur dari besarnya kekuatan, melainkan dari kemampuannya berlaku adil dan mendengarkan suara rakyat. Nasihat itu tidak diucapkan secara menggurui, melainkan sebagai pengingat yang lembut, seolah-olah ia sedang berbicara tentang pengalaman hidup biasa. Raja Harun al-Rashid menyimak dengan penuh perhatian. Ia memahami bahwa kata-kata Abu Nawas ditujukan bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk semua yang hadir di istana. Pesan tentang kerendahan hati, keadilan, dan tanggung jawab sebagai pemimpin terasa semakin kuat meski disampaikan dengan bahasa yang ringan. Nasihat yang tersirat itu meninggalkan kesan mendalam. Para pejabat istana mulai menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk mengingatkan agar kekuasaan dijalankan dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Setelah Abu Nawas selesai berbicara, bisik-bisik kagum terdengar di antara para hadirin istana. Para pejabat, ulama, dan cendekiawan yang hadir menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah pelajaran berharga. Abu Nawas tidak hanya berhasil menjawab pertanyaan raja, tetapi juga menyampaikan kebijaksanaan dengan cara yang sangat elegan. Banyak di antara mereka yang terkesan dengan keberanian Abu Nawas. Tidak semua orang mampu berbicara jujur di hadapan penguasa, apalagi menyampaikannya dengan humor yang santun. Cara Abu Nawas berbicara menunjukkan bahwa kecerdasan sejati bukan hanya terletak pada isi jawaban, tetapi juga pada cara menyampaikannya. Raja Harun al-Rashid sendiri tampak puas. Ia melihat Abu Nawas sebagai sosok yang mampu menjadi cermin bagi kekuasaan, tidak memantulkan celah, tetapi memperlihatkan kebenaran. Kekaguman sang raja semakin menguatkan kedudukan Abu Nawas sebagai orang yang dipercaya dan dihormati di lingkungan istana. Peristiwa hari itu menjadi buah bibir di kalangan istana dan masyarakat Baghdad. Kisah tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar luas, menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang tentang keberanian, kebijaksanaan, dan adab dalam berbicara. Peristiwa pertemuan Abu Nawas dengan Raja Harun al-Rashid akhirnya menjadi kisah yang dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan semata karena kecerdikan jawabannya, tetapi karena hikmah besar yang terkandung di dalamnya.
Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdasan sejati tidak digunakan untuk menjatuhkan orang lain, melainkan untuk menegakkan kebenaran dengan cara yang bijaksana. Dari kisah ini, tersirat pelajaran bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan harus berjalan beriringan. Seorang pemimpin membutuhkan nasihat yang jujur, sementara orang berilmu dituntut menyampaikan kebenaran dengan adab dan kesantunan. Abu Nawas berhasil menjadi jembatan antara keduanya melalui kecerdikan dan keluhuran akhlaknya. Raja Harun al-Rashid pun memperoleh pengingat berharga bahwa senyum dan keterbukaan terhadap nasihat adalah bagian dari kepemimpinan yang besar. Ia tidak merasa direndahkan, justru dikuatkan oleh pesan yang disampaikan dengan hati yang tulus. Akhirnya, kisah Abu Nawas mengajarkan bahwa humor, kecerdikan, dan kebijaksanaan dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Dengan ketiganya, seseorang mampu menghadapi kekuasaan tanpa rasa takut, menyampaikan kebenaran tanpa permusuhan, dan meninggalkan hikmah yang abadi bagi siapapun yang mendengarnya.